Pada tanggal 6 Agustus 1945, Sekutu menjatuhkan bom atom pertama di kota Hiroshima, disusul bom atom kedua pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki. Kehancuran kota Hiroshima dan Nagasaki mengharuskan Kaisar Hirohito untuk menyerah tanpa syarat pada Sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Pada tanggal 15 Agustus, Kaisar Hirohito mengumumkan kepada rakyat bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu lewat radio. Penyerahan diri Jepang secara resmi baru terjadi pada tanggal 2 September 1945 di atas kapal USS Missouri yang berlabuh di Teluk Tokyo. Sebelumnya, pada tanggal 9 Agustus 1945, Jenderal Terauchi memanggil Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Weddiodiningrat untuk pergi ke Dalat, Saigon, Vietnam. Saudara Soekarno, Hatta, dan juga Rajiman, saya sebagai utusan dari pemerintahan Jepang ingin menyampaikan suatu hal. Jepang akan segera memberikan kemerdekaan kepada Indonesia sesuai dengan janji Perdana Menteri Kuno Kiai Koizumi. Dengan cara apa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia? Dengan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, dan itu dapat dilaksanakan beberapa hari ke depan sesuai dengan kerja PPKI. Benar, saya sangat setuju dengan karena PPKI adalah badan yang bertanggung jawab atas proklamasi kemerdekaan. Saya sangat setuju dengan Anda, Bu. Tetapi kemerdekaan Indonesia itu harus segera dilaksanakan. Kapanpun bangsa Indonesia siap, kemerdekaan boleh dinyatakan. Akan tetapi pihak Jepang proklamasi kemerdekaan dibacakan pada tanggal 24 Agustus 1945 paling cepat. Oke, akan saya pikirkan kembali permintaan Anda. Karena saya harus berbicara dengan PPKI terlebih dahulu. Baik, kalau begitu kita harus bekerjasama. Terima kasih. Baiklah, hati-hati. Ya, selamat. Setelah pembicaraan masalah proklamasi kemerdekaan di Dalat pada tanggal 14 Agustus 1945, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Weddiodiningrat tiba di tanah air dan mengabarkan bahwa Jepang akan segera memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Karena Jepang menjanjikan kemerdekaan pada tanggal 24 Agustus 1945, maka penyusunan proklamasi kemerdekaan akan dibahas dalam sidang PPKI tanggal 16 Agustus mendatang. Berita kekalahan Jepang atas Sekutu sangat dirahasiakan oleh pemerintah Jepang. Banyak stasiun radio disegel oleh Jepang, tetapi tokoh golongan muda yakni Sultan Syahrir mendengar kabar ini melalui radio BBC di Bandung. Setelah mendengar berita tersebut, Sultan Syahrir mengumpulkan para pemuda untuk mengadakan rapat. It is my earnest hope, and indeed the hope of all mankind, that from this solemn occasion a better world shall emerge out of the blood and carnage of the past, a world founded upon faith and understanding, a world dedicated to the dignity of man and the fulfillment of his most cherished wish for freedom, tolerance, and justice. I now invite the representatives of the Emperor of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Apa? Jepang kalah? Itu artinya Indonesia sudah merdeka. Ya, Indonesia sudah merdeka. Teman-teman harus tahu ini. Aku harus segera mengabari mereka. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Sultan Syahrir pun mengumpulkan para pemuda untuk mengadakan pertemuan. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Darwis,
Sukarni, Khairul Saleh, dan Wikana di Asrama Baperpi, Jalan Cikini nomor 71. Tetapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan diproklamasikan oleh PPKI. Kenapa kau berpendapat demikian, saudara? Karena PPKI adalah badan bentukan Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam proklamasi kemerdekaan. Ya, betul. Mulai dari sekarang kita harus sepakat untuk tidak menerima apapun hadiah dari Jepang. Bung Syahrir benar. Kemerdekaan itu adalah hak persoalan rakyat yang harus segera diproklamasikan. Mari kita semua meminta kepada Insinyur Soekarno dan Bung Hatta untuk memutuskan segala hubungan dengan Jepang. Baiklah kalau begitu, saya bersama Wikana, Darwis, dan Khairul Saleh akan menemui Insinyur Soekarno terlebih dahulu untuk membahas hal ini. Saya pamit undur diri, jangan lupa beritahukan kepada pemuda lainnya untuk berusaha merebut kekuasaan dari Jepang. Baiklah, Bung. Baik, Bung. Kita buka. Setelah rapat selesai, maka pada tanggal 15 Agustus 1945 di rumah Bung Karno berkumpullah golongan muda yang dipimpin oleh Wikana, Syahrir, Darwis, dan Khairul Saleh. Mereka menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Pada pertemuan itu, datang beberapa tokoh nasionalis seperti Muhammad Hatta, Iwakusuma Sumantri, Samsi Buntaran, Sudiro, dan Ahmad Subarjo. Assalamualaikum. Maaf Bu, kami ada. Kami ingin menemui beliau. Iya, Kang Mas ada di dalam. Ngomong-ngomong, ada perlu apa yang kalian datang menemui Kang Mas? Begini Bu, ada hal penting yang harus kita bicarakan dengannya. Oh, kalau begitu silakan masuk. Kebetulan di dalam sudah ada golongan tua. Terima kasih, Bu. Ya, silakan dulu. Ada maksud apa kalian datang kemari? Begini Bu, saya mendengar melalui radio BBC London bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Itu berarti di Indonesia sedang terjadi kekosongan kekuasaan. Kami, golongan muda, telah melakukan rapat dan tujuan kami ke sini adalah untuk mendesak Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mengapa kalian ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya? Karena inilah kesempatan yang baik bagi kita semua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia karena Jepang sudah menyerah kepada sekutu. Kenapa kalian tergesa-gesa ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Apakah kalian tidak berpikir bahaya ke depannya? Apalagi militer tentara Jepang masih ada di Indonesia, akan menggagalkan rencana kita untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Benar apa kata Bung Karno, kita tidak boleh gegabah dalam mengambil keputusan, apalagi ini mengangkut kemerdekaan bangsa Indonesia. Yang jelas, kami menginginkan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Apa ini tidak terlalu tergesa-gesa? Sedangkan berita menyerahnya Jepang kepada sekutu itu masih diragukan. Tapi saya yakin berita tersebut benar adanya. Saya tidak setuju dengan usul Anda. Saya tidak bisa seenaknya mengambil keputusan, tapi saya harus melakukan rapat dengan PPKI. Kita tidak mungkin membicarakan dalam rapat PPKI karena PPKI itu dibentuk oleh Jepang. Dan kemerdekaan Indonesia seharusnya berasal dari usaha rakyatnya, bukan pemberian dari bangsa lain. Ya, saya tahu PPKI itu memang dibentuk oleh Jepang, tapi itu salah satunya jalan jembatan bagi kita untuk bisa memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Apa harus kita menjadi Jepang untuk memerdekakan negara bangsa ini?
kita harus bangkit dan memproklamasikan kemerdekaan sendiri. Mengapa harus menunggu janji Jepang, sedangkan Jepang sendiri kalah dalam perang sucinya? Kekuatan segelintir ini tidak akan mampu mengalahkan armada perang Jepang. Coba perlihatkan padaku. Apa bukti perhitungan itu? Apa tindakanmu jika terjadi pertumpahan darah pada wanita dan anak-anak? Apakah kita masih bisa berdiri di atas kekuatan sendiri? Tapi semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, akan semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan ini. Inilah yang ditunggu-tunggu selama ini, Bu. Saya yakin kita bisa, Bu. Kita bisa. Benar itu, Bu. Mari kita segera laksanakan proklamasi. Benar, Bu. Cepatlah. Malam ini, Bu. Malam ini. Tapi berikan kami waktu untuk berunding sebentar. Baik, kalau begitu kami akan menunggu, Pak. Kemudian para anggota golongan tua yang berada di kediaman Soekarno langsung membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini pemuda untuk menuntut segera proklamasi kemerdekaan? Tapi kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita harus mempersiapkan semuanya dengan matang supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya, yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang hendak berniat kembali berkuasa di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan sebaiknya bicarakan lagi di dalam sidang PPKI 16 Agustus mendatang. Lalu, bagaimana pendapat golongan muda? Apa kita abaikan saja? Ya, lagi pula mereka masih muda. Pemikiran mereka terlalu pendek. Kita harus melihat ke depan, mempersiapkannya dengan matang. Kalau tidak, bagaimana nanti jika semuanya berantakan? Baik, Tuan Bung. Berarti semuanya sudah sepakat. Ya, semua sepakat. Setelah selesai berunding, Bung Hatta segera menemui para anggota golongan muda yang menunggu di luar ruangan. Setelah kami berunding, tadi kami memutuskan untuk tidak tergesa-gesa mengenai hal proklamasi kemerdekaan. Hal ini masih akan dibicarakan lagi dalam sidang PPKI. Baiklah, kalau begitu kami pamit. Dengan demikian, usaha para pemuda untuk membujuk Soekarno agar segera memproklamasikan kemerdekaan mengalami kegagalan. Tanggal 15 Agustus 1945 pada pukul 24.00, golongan muda melakukan rapat di Asrama Berperpi, Jalan Cikini nomor 71. Dalam rapat itu diputuskan untuk mengasingkan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok dengan tujuan agar Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Saudara-saudaraku, seperti yang telah kita ketahui bahwa Soekarno menolak untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Begini saja. Bagaimana jika Bung Karno dan Hatta kita asingkan keluar Jakarta untuk menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang? Mengasingkan Soekarno Hatta? Iya. Kita bawakan keduanya ke suatu tempat dan kita bujuk mereka agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Jepang akan bisa mempengaruhi mereka, tapi mana kita akan membawanya? Rengas Dengklok itu luas. Di mana kita akan menempatkan keduanya? Saya akan menghubungi Subeno selaku Komandan Kompi Peta Rengas Dengklok untuk hal ini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa sih, Ngi? Kami akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta untuk mendesak mereka agar segera melaksanakan proklamasi. Apa? Menculik mereka? Ya, dan kami sepakat untuk membawa mereka ke Rengas Dengklok. Bisakah kau memberikan keamanan kepada kami dan mencarikan kami tempat untuk menyembunyikan Soekarno Hatta? Tentu. Saya akan mengamankan Anda semua. Untuk tempat, nanti kita pakai rumah jauh besok. Baiklah, terima kasih Subeno. Sama-sama. Subeno setuju dan kita akan
Jiao Qisong. Kalau begitu, bagaimana jika Sudan Singgih yang memimpin operasi ini demi keamanan kedua tokoh nasional itu? Ya, kami setuju. Kapan kita akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta? Secepatnya, besok subuh. Anda setuju? Pukul berapa tepatnya? Pukul 4. Bagaimana? Setuju. Keesokan harinya tanggal 16 Agustus 1945, pukul 04.00, rombongan pemuda bersama pengamanan dari peta menculik Muhammad Hatta terlebih dahulu untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Sukarni dan Darwislah yang menculik Muhammad Hatta di kediamannya, sedangkan Khairul Saleh dan Wikana menculik Soekarno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Bung Hatta harus ikut bersama kami. Aku akan dibawa kemana? Rengas Dengklok ini sudah menjadi keputusan para pemuda. Selain itu, rakyat akan menyerbu kota. Kalian bicarakan apa? Ini sudah jadi ketetapan kami, Bu. Bung Hatta harus ikut bersama kami ke Rengas Dengklok. Ini demi kebaikan Anda, Bu. Baiklah. Rombongan Wikana dan Khairul Saleh kemudian menculik Soekarno di kediamannya. Bung! Bung mana, Bung? Bung! Buka! Ada apa ini? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok Untuk apa saya ikut pada kalian? untuk menjauhkan Bung Karno dari pengaruh Jepang. Ini sudah jadi kesepakatan para pemuda. Kami akan membawa Anda ke Rengas Dengklok. Tak sadarkah kalian bahwa aku mempunyai istri dan anak kecil? Lalu bagaimana dengan mereka? Ambil saja anak kecil. Untuk menjauhkan dari pengaruh Jepang. Lalu, bagaimana dengan Ku dan Kuntur? Apakah kalian akan meninggalkan kami? Benar, aku tidak mau berpisah dengan istri dan anakku. Jika kalian membawaku, kalian harus membawa istri dan anakku. Baiklah, Bu. Kami akan membawa Anda, anak dan istri Anda bersama kami. Tapi kita harus pergi sekarang. Baiklah. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Muhammad Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Soekarno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Jiao Qisong. Sebenarnya apa mau kalian hingga aku dibawa kemari? Begini, Bu. Kami ingin Anda dan Bung Karno segera memproklamasikan kemerdekaan. Wikana, Saleh, Soekarno, Fatmawati masuk ke ruangan. Assalamualaikum. Bung Karno, Hatta, kau di sini juga? mari. Iya, mereka membawa kemari, membawa Fatma dan Guntur juga. Ya, nah, Soekarno, ada apa sebenarnya? Begini, Bu. Kami ingin Anda berdua segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Jepang sudah menyerah, Bu. Ini kesempatan yang baik untuk kita segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kenapa kau begitu percaya dengan kabar itu, Karni? Jepang pasti akan memerdekakan kita, tapi bukan sekarang. Saya tidak setuju dengan ini, Bu. Kami, para pemuda, ingin kemerdekaan atas jerih payah kami, bukan karena hadiah dari Jepang. Itu benar, Bu. Jika kita merdeka di atas hadiah Jepang, maka kita adalah bentukan Jepang. Kita bisa dijajah lagi, Bu. Sudahlah Soekarno, biarkan Bung Hatta dan Bung Karno beristirahat. Kita bahas lagi. Hilangnya Soekarno dan Muhammad Hatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Karena tanggal 16 Agustus 1945 seharusnya diadakan pertemuan PPKI, tetapi Soekarno dan Muhammad Hatta tidak ada di tempat. Peristiwa ini baru diketahui oleh Ahmad Subarjo pada pukul 8 pagi. Ahmad Subarjo pun menelpon Wikana. Apakah saudara tahu di mana Bung Karno dan Bung Hatta? Maaf, saya tidak tahu. Katakanlah kepadaku di mana mereka
Yusuf Kunto datang menjemput Ahmad Subarjo. Ahmad Subarjo tiba di Rengkas Dengklok pukul 17.30 untuk menjemput Soekarno dan rombongan. Saleh yang sedang berada di luar melihat kedatangan Ahmad Subarjo pun langsung lari ke dalam untuk memberitahukan kepada orang lain. Ada apa Saleh? Kenapa kau terengah-engah seperti itu? Ada Mr. Subarjo, dia sebenarnya ingin menjemput Soekarno. Baiklah, aku akan pergi keluar untuk menunggu. Wikana, bisakah aku menemui Soekarno dan Hatta? Kapan mereka batal karena mereka tidak ada. Jadi aku kemari ingin menjemput mereka. Tidak bisa, Bu. Anda tidak berhak membawa mereka, Bu. Mengapa? Karena kami para pemuda sudah sepakat akan mendesak mereka agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Kalau begitu, izinkan aku menemui mereka terlebih dahulu. Baiklah, mari kita masuk. Subarjo, Wikana, Saleh masuk menemui Soekarno dan Hatta. Waalaikumsalam. Ada apa Subarjo? Silakan duduk. Rapat PKI batal karena Anda dan Hatta tidak hadir. Selain itu, saya ingin menyampaikan bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Jadi berita itu benar apa adanya? Iya benar, Bu. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Mari kita proklamasikan kemerdekaan kita. Benar, Bu. Iya, sebaiknya memang begitu. Baiklah, saya akan menuruti permintaan kalian. Bolehkah kami pulang? Lihatlah bentuk Rikaden terus menangis. Benar, bolehkah saya membawa pulang Soekarno dan Bu Hatta? Tidak! Saya berjanji akan menjaga mereka dengan taruhan nyawa saya. Apa saya bisa memegang janjimu itu? Tentu saja. Baiklah, kau. Terima kasih. Tiba-tiba Subeno mengejar Subarjo sampai ke pintu depan. Ada apa, Subeno? Apa proklamasi dapat dilakukan sebelum tengah malam nanti? Tidak mungkin, karena sekarang sudah menunjukkan pukul 8 malam. Kami masih harus kembali ke Jakarta, lalu mengundang para anggota Badan Persiapan Kemerdekaan untuk rapat Iran. Itu memakan banyak waktu. Kami khawatir harus bekerja semalaman untuk menyelesaikannya. Bagaimana kalau jam 6 besok pagi? Saya akan berusaha sekuat tenaga agar dapat selesai jam 6 pagi. Tetapi sekitar tengah hari besok pasti sudah beres. Kalau tidak, bagaimana? Mayor, kalau semua gagal, besok siang tanggal 17 Agustus jam 12 malam terjadi proklamasi. Jaminannya saya yang akan bertanggung jawab. Tembak matilah saya. Baiklah, saya pegang janjimu. Hati-hati di jalan. Sesampainya di Jakarta, tanggal 16 Agustus 1945, pukul 23.00, Soekarno mengantarkan anak dan istrinya pulang terlebih dahulu sebelum beliau merumuskan naskah proklamasi. Kita sudah sampai di Jakarta, Bu. Mari kita ke rumah Laksamana Maeda untuk membahas proklamasi. Baiklah, tapi tunggu sebentar. Saya akan mengantarkan istri dan anak saya untuk pulang. Silakan, Bu, kami antar. Pada tanggal 17 Agustus 1945 dini hari, setelah sampai di rumah Laksmana Maeda yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1, sebelumnya Bung Karno pergi menemui Nishimura agar merubah status dan keadaan di Indonesia. Namun Nishimura menolak. Silakan masuk Bapak-bapak. Tunggu dulu. Bagaimana mungkin kita akan memutuskan suatu teks proklamasi di rumah seorang Laksmana Jepang? Tenanglah, silakan masuk semua. Saya menjamin selama berada di rumah saya, Anda sekalian akan terjamin keselamatannya. Baiklah, di mana kita akan merumuskan
teks proklamasi itu? Silakan Anda berdiskusi di ruang makan. Saya akan pergi istirahat dulu. Baiklah, terima kasih. Di ruang makan dalam rumah Laksmana Maeda, berkumpullah Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Sukarni, Khairul Saleh, Sayuti Melik, dan BM Diah untuk merumuskan naskah proklamasi. Saudara-saudara, bagaimana bunyi naskah proklamasi kita? Proklamasi, PROKLAMASI. Menurut saya, dalam teks proklamasi ini perlu kita cantumkan pengakuan bahwa Indonesia telah merdeka. Saya pikir kalimat yang tepat adalah kami sebagai bangsa Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Ya, saya setuju. Pernyataan tentang mengalihkan kekuasaan juga harus dicantumkan. Ya, tentu saja kita harus memikirkan kalimat yang pas. Bagaimana jika kalimat kedua bunyi hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara sesama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya? Bagus. Tentu saja kita perlu mencantumkan tanggal pembuatan dan pembuatan teks. Setuju. Kita tulis saja tanggalnya 17/08/05. Ya, bagus. Semua sudah selesai. Lalu siapa yang akan menandatangani naskah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh semua yang hadir? Saya tidak setuju jika teks ini ditandatangani oleh semua yang hadir. Lalu, oleh siapa teks ini akan ditandatangani? Bagaimana jika teks proklamasi ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai wakil bangsa Indonesia? Ya, saya setuju dengan Soekarno. Baiklah, saya bersedia. Lalu bagaimana dengan Bung Hatta? Ya, dengan senang hati. Baiklah, jika Bung Hatta setuju, Sayuti, tolong kau ketikan naskah ini. Baiklah, jika Bung Hatta sudah setuju, Sayuti, tolong kau ketikan naskah ini. Siap, Bung. Kapan kita akan melaksanakan proklamasi? Bagaimana kau hari ini? Hari ini Jumat lagi, tanggal 17 Agustus. Karena kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Setuju, Bung. Lebih cepat, lebih baik. Pukul berapa kita akan melaksanakan ini? Pukul 10 tepat. Bagaimana? Setuju. Saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjahit bendera merah putih. Di mana kita akan melaksanakan proklamasinya, Bung? Bagaimana jika di lapangan Ikada saja? Tempatnya pun cukup luas. Saya tidak setuju. Tempat itu dapat memicu bentrokan antara rakyat dan militer Jepang. Lebih baik jika dilaksanakan di rumah saja. Di rumah saya. Sesudah naskah teks proklamasi diterima oleh Sayuti Melik, beliau mengubah beberapa kata ejaannya dianggap kurang tepat. Beberapa kata yang diubah yaitu kata tempo menjadi tempo dan kata Jakarta 17/8/05 menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05. Sayuti pun masuk membawa naskah yang sudah diketik dan memberikannya pada Soekarno. Ini naskahnya, Bung. Silakan ditandatangani. Terima kasih, Sayuti. Silakan Bung Hatta ditandatangani juga. Baiklah. Setelah selesai diketik, hari itu juga tepatnya hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945, pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia di kediaman Insinyur Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, pukul 10.00 akan dilaksanakan. Para undangan dan warga Jakarta pun berbondong-bondong menuju kediaman Bung Karno tersebut. Pada saat yang sama, sebelum proklamasi dilaksanakan, Soekarno dan Ibu Fatmawati sampai ke kediaman mereka dan berbincang sejenak. Alhamdulillah, semuanya sudah berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu, sudah menemani di saat-saat yang cukup menguras pikiran ini. Iya, terima kasih juga kepada Gusti Allah yang telah memberikan jalan kepada bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Oh ya Kak, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Sudah Bu, proklamasi akan dilaksanakan dengan upacara bendera.
yang diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Bukankah kita belum punya bendera? Lantas bagaimana? Ya ampun, Bu, Bapak sampai lupa. Bagaimana kalau Ibu saja yang menjadikan bendera? Ibu tidak punya kain, Pak. Hanya ada kain merah dan putih. Tidak apa-apa. Tentu saja, tidak apa-apa. Buatlah bendera yang sederhana. Yang terpenting, kita sudah berusaha untuk menyediakannya. Baiklah, Pak. Dan Ibu punya ide. Bagaimana kita namakan benderanya dengan sangsaka merah putih? Bagaimana? Ya, ide yang bagus. Bendera sangsaka dan warnanya merah putih menjadi bendera sangsaka merah putih. Sudah, Bapak istirahat dulu. Baiklah. Proklamasi Kemerdekaan hari Jumat pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10.00 waktu Indonesia Barat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 dilangsungkan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Sesaat sebelum upacara dimulai, Soekarno menugaskan Trimurti untuk mengibarkan bendera. Trimurti, tolong kibarkan bendera merah putih ini sebagai tanda awal kejayaan bangsa Indonesia. Baik, Bu. Saya akan menyuruh anak didik saya untuk segera mengibarkan bendera. Siap, Komandan. Kami tidak akan mengecewakan Anda. Kembali ke depan. Semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta, untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Soekarno Muhammad Hatta keluar ke serambi depan rumah diikuti Ibu Fatmawati. Suasana menjadi sangat hening. Soekarno dan Muhammad Hatta dipersilakan maju beberapa langkah dari tempatnya semula. Soekarno mendekati mikrofon dengan suaranya yang lantang dan mantap. Soekarno pun membacakan pidato pendahuluan sebelum membacakan teks proklamasi. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara untuk hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun. Gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan itu ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak ada hentinya. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya kita menyadarkan diri kepada mereka, tetapi kita percaya pada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangannya. Sendirikan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia. Permusyawaratan ini telah seia sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang waktunya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu dan dengarlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.
Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 1945. Atas nama bangsa Indonesia,